Jika Anda belum memikirkannya, bahkan Qin Yichen sendiri tidak akan menyadari bahwa daerah ini, yang hampir disebut gersang oleh Tanah Suci, menyembunyikan begitu banyak rahasia. Hanya saja dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki rahasia daerah ini. Terutama Ruga-Ugat Abis. Jika bukan karena simbol perlindungan tubuh yang diberikan oleh lelaki tua misterius itu, dia tidak akan bisa berhenti. Orang tua misterius, yang sudah bertahun-tahun tidak hidup, telah berdiri di jurang para dewa. Basis kultivasinya dalam dan tidak dapat diprediksi. Mungkin, lelaki tua misterius itu mengetahui beberapa rahasia. Qin Yichen memiliki niat untuk membiarkan Feng Wentian menyelidiki jurang dewa-dewa, tetapi tidak pernah mendengarnya kembali. Orang tua misterius itu pergi setelah melihatnya terakhir kali, dan belum kembali. Qin Yichen tidak tahu kemana dia pergi, tetapi hanya lelaki tua misterius yang bisa memecahkan misteri di dalam hatinya. Setelah pergi dari Realm of Extreme Flames, keduanya tinggal di Twilight selama sehari tanpa membuat siapapun khawatir. Mereka pergi jauh-jauh dan kembali ke dinasti Naga Langit lagi. Sudah hampir waktunya untuk kembali ke Tanah Suci. Qin Yichen enggan meninggalkan kerumunan, tetapi harus memulai perjalanan lagi. Dia harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi semua yang mungkin terjadi. Pada hari yang sama, dia bertemu dengan beberapa belahan jiwa termasuk Lin Miaohan, Li Lingyan, dan Liu Qianjer di persekutuan Master Pemurnian Pil Kota Kekaisaran. Wah, Kak Miaohan makin cantik sekarang. TSK, siapa yang mau menikahi istri Joan adalah berkah yang luar biasa. Melihat Qin Yichen, yang masih sangat mulus, gadis-gadis itu menjadi bahagia. Mereka berpikir bahwa Qin Yichen mungkin telah melupakan mereka setelah pencapaian setinggi itu, tetapi tidak menyangka bahwa sikap Qin Yichen terhadap mereka tidak berubah sama sekali. Sementara gadis-gadis itu bersukacita, hati mereka sedih. Karena mereka selalu ingin mengikuti jejak Qin Yichen, tetapi tidak pernah berpikir bahwa jaraknya semakin lebar. Mereka memiliki teknik kultivasi kekuatan roh yang diberikan oleh Qin Yichen, serta teknik meramu pil canggih, yang jauh melampaui orang biasa. Bahkan di 6 dinasti, beberapa wanita sekarang terkenal. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, celah dengan Qin Yichen belum ditutup, tetapi semakin jauh. Kesedihan di hati mereka, Qin Yichen melihat di matanya, dan berjanji, setelah saya berdiri di Tanah Suci, saya pasti akan membawa Anda ke Tanah Suci. Apa yang kamu bicarakan? Mata Lin Miaohan bersinar. Semua ini hanyalah keajaiban baginya. Tek Along kecil yang mengikutinya ini menulis ulang hidupnya. Status dan prestasi yang dimilikinya kini selalu membuatnya merasa tidak nyata atau bahkan melamun, yang membuatnya sangat ketakutan. Ini adalah mimpi. Ketika dia bangun, dia pulih seperti sebelumnya. Kapan aku berbohong kepada kakak perempuan? Qin Yichen mencengkeram tangannya yang lemah tanpa tulang dan berkata sambil tersenyum hehe. Apa yang dia katakan meyakinkan para wanita. Memang, Qin Yichen membawa mereka ke kota kerajaan setelah berdiri di kota kerajaan Kilin Surgawi, dan kemudian memasuki pagoda Pil Prefektur Zong, lalu Senja, dan sekarang kota naga kekaisaran. Ini menunjukkan bahwa Qin Yichen tidak pernah melupakan mereka. Sejak itu, Qin Yichen telah membicarakan beberapa hal menarik, dan gadis-gadis yang terhibur terkikik. Secara khusus, ketika berbicara tentang Li Yuanba dan Mo Yanzhen, gadis-gadis itu bahkan lebih pemalu dan tersenyum. Baru pada malam hari Qin Yichen kembali ke markas besar kamar dagang Feile. Feng Seribu tidak ada di salju, dan Susin tinggal di kamar bersamanya. Sepertinya dia sengaja meninggalkan ruang pribadi untuk Qin Yichen. Qin Yichen menemukan Suruyan di ruang kerja. Dia masih sangat sibuk, dan bahkan di malam hari, belajar masih keluar masuk dari waktu ke waktu. Ketika Qin Yichen memasuki ruangan, ada 5-6 orang di dalamnya, memegang beberapa buku rekening, menunggu Suruyan memeriksa dan memberikan instruksi. Setelah melihat Qin Yichen masuk, mereka ingin memberi hormat, tetapi mereka dihentikan oleh Qin Yichen, lalu mereka mundur dengan diam-diam. Suruyan tidak menyadarinya. Dia masih dengan hati-hati memeriksa buku tebal di tangannya, dan dia memindahkannya dari waktu ke waktu dengan catatan, dan alisnya terangkat dan mengendur dari waktu ke waktu. Hari ini, kamar dagang Feilo semakin besar dan besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah aliansi komersial pertama dalam 6 dinasti. Namun, hal-hal ini harus diurus oleh Suruyan, dan itu adalah perawatannya. Melihat wanita yang agak memalukan itu, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan tertekan, dan segera mengambil buku rekeningnya. Siapa? Suruyan kaget dan hendak marah, tapi dia diangkat oleh Qin Yichen saat dia ringan. Dia hanya merasa bahwa tubuh yang dicintai menabrak pelukan yang kuat, dan kemudian semburan terbang ke awan dan naik ke kabut. Lihat langit yang cerah. Qin Yichen duduk di atap, memeluknya, membenamkan kepalanya di rambutnya, dan menghirup aroma miliknya. Biarkan aku pergi, Suruyan berkata. Tampaknya takut terlihat. Dengan beberapa putaran dan belokan, aku masih harus melakukan sesuatu. Aku akan menunggu. Sebelum dia selesai berbicara, mulut kecilnya tersumbat, dan seluruh orang merasa melayang,
jadi dia khawatir. Butuh waktu lama bagi Qin Yichen untuk mengangkat kepalanya, tetapi dua bibirnya telah sedikit bengkak olehnya, dan kemudian dia berkata dengan serius, di masa depan, serahkan hal-hal itu kepada orang lain untuk dilakukan, jangan lelah sendiri. Tetapi, Su Ruyan sedikit mengernyit. Tidak, tapi jika kamu terus seperti ini, aku akan membubarkan kamar dagang Fei Lo. Qin Yichen tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Meskipun Su Ruyan secara pribadi mengelolanya, tentu saja akan lebih aman. Tetapi baginya, kamar dagang Fei Le jauh lebih penting daripada tubuh Su Ruyan. Terlebih lagi, kerajaan komersial yang kuat akan menjadi pembicaraan kosong tanpa kekuatan mutlak untuk menjaganya. Kamu, sombong. Su Ruyan juga mengerti bahwa dia menyusahkan dirinya sendiri, dan hatinya tiba-tiba menjadi manis. Seorang wanita kecil bersandar di lengannya, tangan kecilnya bertumpu pada dada yang kokoh itu, dan rasa aman yang tak terbatas melonjak di hatinya. Mungkin, hanya Qin Yichen yang bisa meluluhkan wanita kuat yang dikenal di 6 dinasti ini. Dua orang hanya duduk di atap sampai matahari terbit. Qin Yichen menghabiskan lebih banyak waktu di dinasti Naga Langit. Pada siang hari, dia bersenang-senang dengan gadis-gadis Lin Miaohan. Di malam hari, dia begitu baik dengan Su Ruyan, dan membuatnya terus ingin pergi. Namun, bagaimanapun juga, akan ada hari perpisahan. Pada hari ketiga, Qin Yichen kembali ke perlombaan angin dengan angin dan salju. Sebelum arai transmisi, melihat angin 1000 salju yang memegang tangan kecil Qin Yichen dengan erat, angin meminta sudut mulut Tian tidak bisa menahan untuk berkedut. Ini akan pergi ke tanah suci. Tetapi putrinya, tetapi dia tidak sendirian dengannya, telah menempel pada Qin Yichen, yang membuatnya sangat berselera. Sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki wajah yang baik di depan Qin Yichen. Sampai transmission array dibuka, dia menjelaskan kepada Qin Yichen, semuanya akan dikirimkan kepadamu. Yakinlah, Yichen tidak akan mengecewakan Paman Feng. Qin Yichen merespons dengan hati-hati.